Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Pada video ini teman-teman, seperti biasa di hari Sabtu kita akan sharing analisis pada pair Euro USD ya, dan juga nanti di pair lain, yaitu biasanya di USD JPY. Ya, namun untuk saat ini kita coba lihat dulu ya, ini merupakan analisa yang sudah kita share di hari Sabtu minggu yang lalu. Ya, jadi kita cek dulu. Nah, ini dia masih di dalam struktur yang kita marking pada hari Sabtu yang lalu ya, di mana kita punya dua kondisi. Jika memang ini terkonfirmasi, nah ini bisa melakukan kenaikan teman-teman ya, namun kenyataannya tidak ada pola konfirmasi di tiga area ini. Ya, ini kita bisa turun ke H1, kita marking pada H1 ini. Itu di hari Sabtu yang lalu ya, seperti ini. Ya, di mana tidak ada pola konfirmasi untuk posisi buy di sini ya. Nah, bisa terjadi di kondisi kedua nih kalau tidak terkonfirmasi semuanya ya. Jadi tinggal satu lagi nih area di zone ini teman-teman ya. Saya rasa tidak perlu lagi kita ulang. Kita tinggal menunggu nantinya pada zone area ini. Potensi akan masuk pada zone ini teman-teman ya. Karena kalau kita melihat di tiga area di atas ini dia tidak ada pola konfirmasi untuk posisi buy ya. Saat ini memang sedang ada sideways seperti ini. Oke, jadi untuk struktur masih tetap sama teman-teman. Kita masih punya high valid di atas ini, chop buy di sini. Nah, namun kalau tidak terkonfirmasi balik lagi harga ini akan berpotensi masuk ke area terakhir di sini. Kalau ada pola konfirmasi baru bisa kita gunakan untuk posisi buy seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi inilah teman-teman untuk Euro USD-nya, karena memang ini masih sesuai banget dengan analisa kita Sabtu yang lalu, di mana pergerakan harga dalam minggu ini cukup kecil ya. Nah, ini bergerak turun sampai sini, ini banyak rejection ini. Candlestick-nya ini kecil-kecil nih teman-teman ya. Jadi saya rasa kita coba cek di pair lain aja, apakah kita di GBP aja. Coba kita lihat di GBP USD. Oke, untuk GBP USD kita gaskan aja ya, di daily seperti apa nih. Saat ini sedang ada penurunan ya, sedang ada penurunan atau retest. Untuk secara global sih ini masih bias buy ya, atau bullish ya. Nah, tetapi saat ini sedang ada retest nih. Jadi untuk pergerakan candlestick terakhir itu membentuk candlestick bearish yang bodinya tidak begitu besar ya. Ya, apakah nanti ada kenaikan sebelum lanjut turun lagi seperti ini? Nah, itu nanti coba kita cek dulu di time frame kecil ya. Kalau melihat situasi candlestick bullish terakhir sih teman-teman ya, melihat situasi ini, nah ini masih potensi sih harga ini melakukan penurunan kembali nih. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sebelah kirinya, area terdekatnya saat ini ada support area di sini ya. Ini supportnya akan menghalangi harga nih teman-teman untuk melakukan penurunan. Jadi nanti bisa aja harga masuk ke sini, dan kalau memang ada pola buy-nya kita bisa mengambil posisi buy seperti ini. Oke, jadi kita cukup marking sampai di sini aja ya untuk minggu depannya ya. Oke, sekarang kita perhatikan lagi nih teman-teman area ini ya. Nah, dimana di sini dia belum ada break ya. Jadi harga ini berpotensi perlahan-lahan nih teman-teman ya, turun. Ini bisa perlahan-lahan terhalang lagi area trendline ini sampai akhirnya nanti jika dia body break seperti ini, nah inilah teman-teman bisa membuat penurunan yang lebih jauh seperti ini, apalagi sampai support area ini di body break ya. Jadi ini potensinya sideways ini selama trendline area dan support tidak di break seperti ini kira-kira teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan, kita coba lihat dulu ke H4 ya. Di H4 seperti ini ya. Di H4 ada support area di sini. Ya, itu belum kena ya, belum masuk ke region tersebut ya. Nah, itu nanti akan menghalangi harga juga nih teman-teman, karena dia itu satu level dengan trend line di sini. Jadi seperti yang sudah kita maksudkan tadi, kalau ada memang pola bullishnya ini, kita masih bisa gunakan untuk scalpingan ya. Jadi seperti ini. Ya, coba kita refine di H1. Oke, sudah tepat. Ya, jadi seperti ini teman-teman, kalau kita melihat pada H4-nya ya.
Oke, kita turunkan ke H1, coba kita lihat dulu. Ya, kita marking di candlestick bearish ini ya, seperti ini. Kalau di H1 secara mekanikal, coba kita lihat dulu ya. Secara mekanikal, ini break ya. Nah, ini sekarang mau kita cek nih, break atau tidak ini. Ya, itu body break, berarti ada cok ke atas di sini ya. Setelah itu turun. Nah, di sini ya. Ini menjadi bosnya. Nah, di sini dia sudah menjadi cok ya. Pada zone area ini ya. Ini cok sell ya. Ya, berarti kita tinggal cek area bos sell-nya. Terakhir, oke, ini kita punya low valid di sini. Kita coba lihat. Ya, ini belum ada body break ya. Belum break body nih teman-teman ya. Coba kita lihat detail. Ya, seperti ini ya. Ya, tapi kita coba lihat dulu pada H4 ya, karena di situ sudah banyak shadow candle ya. Nah, ternyata pada H4 di sini dia sudah body break ya. Ini ya. Jadi ini sudah menjadi struktur yang baru di sini. Oke, untuk saat ini seperti ini, tapi untuk low kita di sini ini belum menjadi low valid ya. Ya, ini belum valid. Nah, struktur kita high-nya saat ini di sini. Oke, seperti ini. Harga sempat melakukan kenaikan sampai pada zone ini ya, resisten di sini. Di reject lagi nih, sampai turun pada zone ini. Nah, ini kita harus hati-hati teman-teman ya. Jadi, poin yang pertama, ini bisa aja harga tidak mampu untuk mengalami kenaikan. Ini bisa seperti ini. Dia masuk lagi pada zone ini. Di sini sudah ada fullback ya. Jadi ini nanti sebagai fullbacknya, area entry kita di atas itu berarti. Ya, kalau nanti memang terkonfirmasi area di sini, ini bisa kita pakai untuk posisi buy. Ya, berarti area zone ini sebagai area entry kita untuk posisi sell ya, jika terjadi di kondisi yang pertama ini. Oke, seperti ini ya. Sisa satu lagi ya, tinggal area zone itu ya, untuk posisi sell-nya. Jadi kalau dia terjadi terlebih dahulu seperti ini, nah yang gini nih, bisa berpotensi akan di break ke atas. Jika itu terjadi, kita boleh siap-siap buy seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman ya, di kondisi pertama, di kondisi kedua. Ya, kondisi pertama ini nanti kalau terbentuk, nah ini bagus nih teman-teman ya. Kalau terbentuk ini bagus. Kenapa? Karena di sini kita punya area yang masih press. Nah, kalau ada bullishnya teman-teman, terkonfirmasi ini enak ini untuk posisi buy-nya. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk GU. Kita lanjutkan ke USD JPY ya. USD JPY seperti ini. Oh, ini analisa pada Sabtu yang lalu juga ya, kalau teman-teman ingat. Nah, di sini strukturnya masih struktur lama juga ya. Kalau kita lihat di sini cok sell, kita marking beberapa area entry dan tidak terkonfirmasi teman-teman untuk posisi sell. Satu pun ini tidak ada pola konfirmasi. Kita cek dari mulai zone ini. Nah, ini tidak terkonfirmasi turun sampai di sini membentuk sideways naik ya, masuk ke sini. Ini juga gagal terbentuk konfirmasi entry. Ya, selanjutnya pada zone ini kita perhatikan. Nah, di sini malah terbentuk resisten menjadi support di sini ya. Ya, itu yang membuat harga melakukan kenaikan seperti ini. Sampai pada area terakhir, ini belum ada juga pola sell-nya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa gunakan kalau tidak terkonfirmasi. Oke, berarti untuk USD JPY sih simple aja ya, karena ini masih struktur lama. Coba kita cek. Nah, apalagi ini belum body break ya, jadi masih sesuai banget ini untuk analisa kita hari Sabtu minggu yang lalu. Kita tinggal gambarkan potensi pergerakannya. Ini belum ada pola konfirmasi untuk sell, hati-hati untuk sell-nya. Nah, kalau sampai terjadi di kondisi yang pertama ini, nge-break high valid, berarti terbentuk cok buy, dan ini kita bisa siap-siap mencari peluang buy seperti ini. Karena sudah ada change of character buy, jika terjadi di kondisi yang pertama. Nah, lalu bagaimana jika tidak terbentuk di kondisi yang pertama, harga malah turun seperti ini? Nah, ini area base-nya bisa digunakan untuk posisi buy seperti ini.
Ya, area base ini ya, mulai dari zone ini sampai pada zone area ini masih fresh ya. Kalau sampai ini di body break, ada potensi harga akan retest lebih jauh nih teman-teman ya. Kita cek di sini. Oke, ini areanya. Selanjutnya untuk posisi buy. Iya, seperti ini ya. Bila perlu langsung aja sampai pada zone ini ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk di USD JPY ya. Kita juga tidak perlu ulang dari awal karena ini masih sesuai banget teman-teman ya. Jadi di kondisi pertama jika nanti ada cok di sini, nah ini potensi akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi kalau tidak teman-teman, maka kita tetap bisa memantau posisi buy di beberapa zone area ini. Ya kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk potensi pergerakan USD JPY. Intinya teman-teman no konfirmasi no entry ya, supaya kita tahu nih. Nah, area zone ini tidak bisa digunakan, ini tidak bisa, ini juga tidak bisa, bahkan ini tidak bisa digunakan. Ya, jadi kalau nanti terbentuk di kondisi yang pertama, ini mantap banget ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja ya yang bisa kita sharingkan untuk hari ini. Ada di Euro USD, di GU, dan juga USD JPY ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.